Bab 316. Malan sendiri juga tahu bahwa jika masalah ini benar-benar terungkap, dia akan dianggap sebagai kumpulan orang yang berjudi. Begitu suami dan putrinya mengetahui bahwa dia terlalu banyak berjudi di luar, mereka akan sangat marah. Kalau begitu, saya mungkin tidak memiliki kehidupan yang baik. Meski uangnya sekarang sudah habis. Tetapi keadaan orang-orang itu lebih buruk lagi. Mereka semua dikirim ke tambang batu bara hitam untuk menggali batu bara. Mereka tidak akan bisa melarikan diri selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Keadaan mereka jauh lebih buruk daripada diri mereka sendiri. Jadi dalam perbandingan seperti itu, saya tidak terlalu sedih. Hanya saja uang dan gelangnya hilang. Ini sungguh menyedihkan. Bilang gelangnya hilang gampang, pokoknya saya bawa semuanya, jadi bisa langsung cerita ke keluarga. Gelang itu putus, tapi uangnya agak tidak nyaman. Semua uang keluarga ada di tangannya sendiri. Xiao Changkun sendiri tidak punya banyak uang, bahkan ratusan ribu yang diperolehnya dari menjual kembali barang antik ada di tangannya sendiri. Dan aku kehilangan seluruh tabungan keluargaku. Jika suamiku mengetahui hal ini, aku takut aku akan marah setengah mati bukan. Malan meratap dalam hatinya, merasa sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini. Dalam perjalanan pulang, saya menelepon Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, saya pribadi baru saja menempatkan konvoi di jalan raya. Konvoi telah berangkat ke Shanxi. Saya seharusnya pergi ke sana secara langsung untuk menangani apa yang Anda minta saya lakukan. Benar, tapi malam ini, Tianxiang Mansion ada yang harus dilakukan. Seseorang dengan latar belakang besar telah memesan kotak berlian untuk jamuan makan, jadi saya harus pergi dan melihat-lihat." Saat dia berbicara, dia berkata, "Tapi jangan khawatir, saya akan terbang ke sana besok, dan konvoi mereka mungkin akan sampai di sana ketika saya tiba di sore hari." Petik 2. Ye Chen bersenandung, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada tamu terhormat di Tianxiang Mansion malam ini. Apa asal-usulnya? Petik 2. Sibuk berkata, Wu Donghai dari keluarga Wu di Jiangnan dan putranya Wu Xin. 3. Ye Chen mengerutkan kening. Sudah beberapa hari, dan orang-orang dari keluarga Wu belum pergi. Mungkinkah mereka tinggal di Jinling karena ingin menemukannya? Bagaimanapun, saran psikologis Wuki bahwa dia harus makan kotoran setiap jam diciptakan untuknya sendiri. Diperkirakan keluarga Wu juga menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini, sehingga mereka ingin mencari tahu kebenarannya. Tapi Ye Chen tidak khawatir, keluarga Wu tidak sekuat keluarga Ye. Apalagi dengan kekuatanku saat ini. Bahkan jika latar belakang keluarga Ye tidak diungkapkan, keluarga Wu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika keluarga Wu bersikeras berpura-pura bersikap agresif padanya, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Jadi Ye Chen berkata kepadanya, "Oke, kamu bisa mengerjakan pekerjaanmu dulu." Petik 2. Baik Tuan Ye. Petik 2. Tutup telepon, mobil hampir sampai. Malan berkata kepada Ye Chen, "Tarik mobilnya ke samping, aku akan menyetir sendiri, kamu bisa kembali, jangan sampai ayahmu dan Curan melihat kita kembali bersama." Petik 2. Ye Chen mengangguk acuh tak acuh, menepikan mobil, lalu keluar dari mobil. "Benar saja, Anda juga bisa membeli ala carte." Saat berbelanja sayuran, Ye Chen menelepon ayah mertuanya. Tanyakan padanya apakah pesta di Brilliant Club sudah selesai. Ayah mertua memberitahunya bahwa dia baru saja pulang dari pesta, dan dia bahkan berterima kasih kepada Ye Chen. Karena Ye Chen memberinya cukup wajah hari ini. Ketika Ye Chen pulang setelah berbelanja bahan makanan, Xiao Changkun sedang duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh dan menyenandungkan sebuah lagu dengan ekspresi puas di wajahnya. Melihat Ye Chen kembali, dia langsung berkata sambil tersenyum, "Oh, menantuku yang baik, kamu kembali." Petik 2. Ye Chen tersenyum dan memanggil ayah. Setelah mengetahui bahwa Xiao Curan dan ibu mertua Malan tidak ada di ruang tamu, dia bertanya, apakah Curan dan ibu sudah kembali. Petik 2. Curan tidak kembali, tapi ibumu kembali. Petik 2. Xiao Changkun melambaikan tangannya dan berkata, ibumu masuk ke rumah segera setelah dia kembali. Dia bilang dia merasa tidak nyaman dan tidak tahu apa yang salah. Mungkin saya merasa tidak nyaman setelah kehilangan uang saat bermain mahjong. Petik 2. Ye Chen mengangguk dan bertanya dengan sengaja, apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Peduli tentang itu. Petik 2. Kamu tidak peduli. Xiao Changkun meringkuk dan berkata, dia tahu cara bermain mahjong sepanjang hari.
Dia bosan sampai mati. Jika dia benar-benar kalah, puluhan ribu atau 8.000, biarkan dia merasa tidak nyaman. Dia akan merasa tidak nyaman selama 2 hari. Ketahuilah cara menahan diri. Petik 2. Ye Chen tertawa bodoh. 10.000 anak 8.000. Anda harus mengalihkan 8.000 yuan dengan 8.000. Malan kehilangan lebih dari 60 juta hari ini. Ketika Ye Chen memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa ibu mertuanya benar-benar kurang otak. Dia bisa kehilangan lebih dari 60 juta saat bermain mahjong dengan beberapa wanita tua. Orang bodoh macam apa yang membuat Anda melakukan kesalahan seperti itu? Saat ini, villa keluarga Xiao Changqian sama dengan Xiao Changkun saat ini. Duduk dengan nyaman di kursi malas, menyeruput teh dan menyenandungkan sedikit lagu, menunggu Qian Hongyan kembali dengan penuh kemenangan. Xiao Changqian dan Xiao Changkun memang bersaudara. Cara merayakan hal baik pun hampir sama. Xiao Changqian sedang bermain dengan ponselnya saat ini, melihatnya berulang kali. Pesan WeChat yang dikirim Qian Hongyan 1 jam yang lalu membuat mulutnya bengkok. Pesan WeChat berbunyi, "Suamiku, tabungan Malan lebih dari 2 juta yuan, 1 atau 2 juta rumah yang dia tinggali sekarang, dan gelang gioknya senilai 10.000 yuan semuanya telah hilang dari kita. Ada juga 1 set villa kelas 1 Thomson senilai 130 juta, yang sudah dipastikan akan digadaikan kepada kami, dan Ye Chen akan segera mengirimkan buku rumahnya. Kali ini kita makmur." Petik 2. Xiao Changqian menghitungnya, dan bahkan jika dia tidak menyebutkan hal-hal lain itu, villa ini saja bisa dijual setidaknya 120 juta. Pada saat itu, jika keluarganya mendapat 40% darinya, nilainya akan puluhan ribu. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Saat itu, jika Anda menambahkan uang tunai, real estate di rumah tua, dan gelang giok, Anda masih bisa mendapatkan beberapa juta lagi. Saat itu, Anda akan mendapatkan panen lebih dari 10.000. Selain itu, keluarga saya memiliki simpanan 10.000 yuan, yang berarti lebih dari 6.000 yuan dan hampir 70 juta yuan. Bahkan jika keluarga Xiao runtuh, uang ini akan cukup baginya untuk hidup nyaman untuk waktu yang lama. Xiao Changqian bahkan telah merencanakan penggunaan uang tersebut. Pertama, Nyonya Xiao harus diberi 8 juta. Karena wanita tua itu sangat mendesak 8 juta dalam 2 hari terakhir, Xiao Changqian terus mengatakan bahwa uang itu sedang ditebus oleh pengelola dana dan harus menunggu selama 2 hari, dan berjanji akan mentransfernya ke rekening grup Xiao besok. Rencananya sendiri adalah memberi wanita tua itu 8 juta dan menyingkirkannya setelah Qian Hongyan menipu Malan. Adapun sisa uangnya, dia memutuskan untuk menyimpannya dengan ketat dan tidak pernah memberitahu wanita tua itu. Dia akan membeli villa terlebih dahulu dan langsung pindah ke sana ketika keluarga Xiao bangkrut. Memikirkan hal ini, Xiao Changqian merasa sangat bahagia, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Malan, perempuan Jalambau, beraninya kamu bertengkar denganku ketika kamu memiliki villa. Apakah sekarang keren? Pantas mendapatkannya. Uang ini harus dianggap sebagai kompensasi atas kerusakan mental Anda sendiri." Petik 2. Baginya, dia tidak memiliki beban psikologis sama sekali saat menipu Malan hingga kehilangan seluruh uangnya. Wanita Jalambau seperti ini hanya ingin selingkuh, tapi dia harus lebih sering selingkuh, dengan kekerasan, dan bahkan sampai mati. Akan lebih baik jika perempuan Jalambau ini menjadi kaya dan memikirkan cara untuk menipu semua uangnya dan mengubahnya menjadi kantong uang jangka panjang. Bab 317. Tepat ketika Xiao Changqian sedang berfantasi tentang Malan sebagai musuh jangka panjangnya, Nyonya Xiao masuk dari luar dengan ekspresi dingin di wajahnya. Xiao Changqian bergegas menyambutnya, dan berkata, "Bu, apakah kamu kembali? Bagaimana kabar perusahaannya?" Petik 2. Nyonya Xiao berwajah gelap, mendengus marah, dan berkata, "Bank akan segera memulai proses likuidasi kebangkrutan, dan mengatakan akan dimulai Senin depan. Begitu prosesnya dimulai, villa akan disegel. Mengapa Anda belum menelepon saya untuk 8 juta yang Anda janjikan?" Petik 2. Xiao Changqian terkekeh dan berkata, "Bu, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa uang itu ada dalam pengelolaan keuangan dan aku sedang mencari manajer keuangan untuk menebusnya? Kamu selalu mendesakku untuk melakukan sesuatu. Bisakah saya tetap memberi Anda uang ini?" Petik 2. Meskipun dia mengatakan ini,
dari hati Xiao Changqian, dia tidak ingin memberi Nyonya Xiao 1 sen pun, tetapi Nyonya Xiao masih memiliki asuransi jiwa jutaan setelah kematiannya. Apalagi dia memiliki jutaan perhiasan di koleksi pribadinya, dan barang antik senilai lebih dari 20 juta peninggalan lelaki tua itu. Xiao Changqian masih sangat mengenal ibu kandungnya, perhiasan dan barang antik itu selalu menjadi buku peti matinya, dan dia enggan mengeluarkannya untuk menyelamatkan perusahaan. Terlebih lagi, tidak seorang pun kecuali dia yang tahu di mana benda-benda ini disembunyikan. Sekalipun bank dan pengadilan datang dan menyegel perusahaan dan villa, mereka tidak akan pernah menemukan hal-hal tersebut. Dengan kelihayan wanita tua itu, perhiasan dan barang antik itu pasti sudah lama dipindahkan ke tempat yang aman olehnya. Jika dia berselisih dengan wanita tua itu dan menolak menyerahkan 8 juta itu, maka buku peti mati wanita tua itu mungkin tidak akan diserahkan padanya di masa depan. Oleh karena itu, 8 juta itu masih perlu dibelanjakan. Selama Helian menjual Villa Thompson kelas 1 milik Ye Chen, 8 juta dapat diberikan kepada wanita tua itu. Nyonya Xiao tidak tahu apa yang direncanakan Xiao Changqian. Melihat bahwa dia masih menolak, dia berkata dengan marah, "Changqian, aku membesarkanmu sejak kamu masih kecil. Begitu kamu bertahan, aku tahu apa yang kamu lakukan, akan kulakukan. Jangan menunda untuk memberikannya kepadaku. Biar ku beritahu, jika kamu tidak memberiku uang ini, aku akan pindah ke rumah Chang Kun besok. Saat aku meninggal, asuransi jiwa, perhiasan, dan barang antikku tertinggal, ayahmu akan menjadi milikku kaligrafi dan lukisan, aku tinggalkan semua Chang Kun sendirian." Petik 2. Xiao Changqian segera menghiburnya, "Bu, apa yang kamu bicarakan? Aku menjanjikan uang ini kepadamu, dan aku pasti akan memberikannya kepadamu, paling cepat hari ini dan paling lambat besok, oke?" Petik 2. Nyonya Xiao duduk di sofa dan berkata, "Baiklah, ambil uangnya dulu." Petik 2. Xiao Changqian merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tidak memilikinya sekarang. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan memberikannya padamu besok." Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Nyonya Xiao menjerit dan menangis, "Kamu tidak berperasaan, kamu selalu berusaha berurusan denganku besok. Aku telah membesarkanmu begitu besar dengan sia-sia." Petik 2. Xiao Changqian buru-buru menghentikannya, "Bu, berhentilah berteriak, uang keluargaku sebenarnya bukan milikku, semuanya ada di tangan Hong Yan. Hong Yan keluar untuk melakukan ini untukmu hari ini, dan aku akan memberikannya kepadamu segera setelah dia kembali, paling lambat besok." Petik 2. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia berhenti menangis dan bertanya, "Hari ini mulai gelap, mengapa Hong Yan belum kembali?" Petik 2. Xiao Changqian menjawab, dia keluar untuk menangani masalah uang dan akan segera kembali. Saat dia mengatakan itu, Xiao Changqian mengeluarkan ponselnya dan mengirimi Qian Hongyan pesan WeChat, "Sayang, sudah waktunya untuk kembali, kan?" Petik 2. Alhasil, pesan terkirim dan lama tidak ada balasan. Xiao Changqian mengerutkan kening dan berkata kepada Nyonya Xiao, "Bu, aku akan menelepon Hongyan." Petik 2. Setelah itu, dia menelepon Qian Hongyan. Telepon dihidupkan secara hands-free, dan pengingat sistem datang dari speaker, "Maaf, pengguna yang Anda hubungi telah mematikan teleponnya." Petik 2. Xiao Changqian berkata kepada wanita tua Xiao, "Bu, kamu juga mendengarnya, telepon tidak dapat dihubungkan, mungkin baterainya habis. Jika kamu tidak bisa tersambung, teruslah meneleponku sampai kamu tersambung." Wanita tua Xiao berkata dengan marah, "Biar ku beritahu, jangan coba-coba membodohiku hari ini, berikan ponselmu, dan aku akan meneleponmu." Petik 2. Xiao Changqian menghela nafas tanpa daya. Dia menyerahkan telepon kepada Nyonya Xiao, "Anda bisa menelepon saya." Petik 2. Setelah menerima telepon, wanita tua Xiao menghubungi Qian Hongyan lagi, tetapi orang lain masih mengingatkannya bahwa telepon telah dimatikan. Nyonya Xiao berkata dengan curiga, "Apa yang terjadi? Mengapa telepon yang bagus dimatikan?" Petik 2. Xiao Changqian berkata, "Bu, bukankah normal jika telepon mati secara otomatis ketika dayanya habis? Selain itu, tidak nyaman untuk mengisi dayanya saat dia berada di luar." Petik 2. Wanita tua Xiao melemparkan telepon kepadanya dan berkata dengan marah, "Kalau begitu teruslah menelepon sampai kamu selesai." Petik 2. Xiao Changqian tidak berdaya. "Saya harus duduk di kursi, menutup telepon, dan terus-menerus menelepon." Itu berlangsung lebih dari setengah jam, tetapi telepon masih diminta untuk dimatikan.
Xiao Changqian semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Secara logika, Qian Hongyan pergi keluar untuk menipu uang dengan Helian, bukan di luar ruangan, tetapi di dalam ruangan, dan akan sangat nyaman untuk mengisi daya ponselnya. Selain itu, saya telah mengingatkan dia sebelumnya bahwa dia harus tetap berhubungan kapan saja, sehingga jika terjadi sesuatu, saya dapat membantu. Oleh karena itu, dia tidak boleh mematikan teleponnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk duduk tegak, wajahnya menjadi serius, dan dia berkata pada dirinya sendiri, ini tidak benar. Nyonya Xiao meliriknya, dia mendengus dingin, berhentilah bertingkah di sini untukku, apa yang terjadi? Petik 2, Xiao Changqian tiba-tiba merasa kesal, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Jadi dia berkata kepada wanita tua itu, Bu, tolong berhenti membuat masalah dulu. Hongyan tidak bisa dihubungi sekarang. Aku akan mencari orang lain dulu untuk melihat apakah ada orang yang bersamanya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Xiao Changqian menghubungi nomor Helian lagi. Itu sama dengan ponsel Qian Hongyan. Ada juga notifikasi di handset bahwa ponsel dimatikan. Kemudian, Xiao Changqian memutar nomor He Hua Qian dan Niu Guimin, dan hasilnya sama. Bukankah ini terlalu aneh? Saat ini, hati Xiao Changqian benar-benar bingung. Dia menggaruk rambutnya dengan panik. Perasaan buruk di hatiku menjadi semakin kuat. Ketika Nyonya Xiao melihat keadaannya, semakin dia memandangnya, semakin dia tidak terlihat seperti sedang berakting, dan dia menyadari bahwa sesuatu mungkin benar-benar telah terjadi. Jadi dia segera bertanya, Changqian, apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya pada ibu. Petik 2, Xiao Changqian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Nyonya Xiao tua bertanya, lalu apa yang kamu pikirkan begitu saja? Mengapa saya belum bisa menghubungi Hongyan? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Petik 2, Xiao Changqian ragu-ragu sejenak, menghela nafas dan berkata, Bu, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, hari ini Hongyan menyiapkan permainan untuk Malan dan menemukan penipu untuk bermain mahjong dengan Malan. Tujuannya adalah untuk menipu uang dari villa Malan dan Ye Chen dengan cara ini. Ketika bank menyita villa kita, tidakkah kamu bisa tinggal di Thomson Yipin yang selama ini kamu rindukan? Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, matanya berbinar dengan tergesa-gesa, dan dia berkata dengan penuh semangat, apakah kamu menipu villa itu? Kapan saya bisa pindah? Bab 318. Ketika Nyonya Xiao mendengar kata-kata Tan Chen Yipin, matanya langsung tertuju. Dia selalu mendambakan villa besar milik Ye Chen, dan dia bermimpi untuk tinggal di dalamnya. Dia bahkan ingin mati di sana ketika dia sudah tua. Ada beberapa gagasan dan ucapan tahayul di kalangan masyarakat, seperti, saat Anda sekarat, sebaiknya jangan meninggal di rumah sakit, karena Anda tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Contoh lainnya, Anda harus mengenakan kafan Anda sebelum meninggal, jika tidak, Anda tidak akan punya apa-apa untuk dipakai saat sampai di sana. Misalnya, jika Anda tinggal di sebuah rumah mewah sebelum Anda meninggal, Anda akan bisa melahirkan keluarga kaya dan menikmati kemakmuran dan kekayaan di kehidupan Anda selanjutnya. Oleh karena itu, Nyonya Xiao pun berharap bisa tinggal di villa mewah kelas atas seperti Thomson Yipin hingga kematiannya. Terakhir kali, dia mengarahkan Xiao Hailong untuk merampok villa. Akibatnya beberapa pengawal keluarga Xiao dipukuli hingga menjadi anjing, dan Xiao Hailong juga dipukuli dengan sangat parah. Sejak itu, meski wanita tua itu sudah berhenti berpikir untuk meraih, dia tetap memiliki hati yang rakus. Ketika dia mendengar bahwa Xiao Changqian dan Qian Hongyan berencana menipu villa, dia sangat bersemangat. Saat ini, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei juga baru saja kembali dari luar. Begitu mereka memasuki villa, mereka langsung menjadi heboh saat mendengar hal tersebut. Xiao Hailong berjalan ke arahnya dengan cepat, dan bertanya, Ayah, kamu baru saja mengatakan bahwa ibu akan berbohong ke villa Ye Chen. Apakah kamu berhasil? Xiao Weiwei juga sangat bersemangat dan bertanya, ya, ayah, apakah berhasil? Xiao Changqian menghela nafas kali ini, pesan WeChat terakhir yang dia kirimkan kepadaku mengatakan bahwa dia telah menipu uang tunai Malan, rumah tempat dia tinggal, dan villa Thomson kelas 1 milik Ye Chen. Sebelum Xiao Changgan dapat menyelesaikan kalimatnya, wanita tua Xiao sangat bersemangat, dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar hal yang hebat, sungguh hebat. Dengan kata lain, ketika bank datang untuk menutup villa ini, kami akan melakukannya baru bisa kami sudah pindah ke Thomson Yipin.
Hahaha, si pemalas malang yang tidak berpendidikan, Malan, pantas untuk ditipu. Yang terbaik adalah menipu dia hingga hancur. Xiao Changgan tersenyum kecut dan berkata, "Ya Tuhan, biarpun urusan vilanya sudah selesai, tetap harus dibagi dengan Patua. Kalau mau pertahankan villa ini, apalagi berbaikan dengan Patua, untuk puluhan juta, tapi itu tidak masalah. Sekarang kuncinya adalah Hongyan tidak dapat ditemukan. Sekarang saya tidak dapat menghubunginya, dan orang-orang yang membentuk permainan dengannya tidak dapat menghubungi, entahlah, mereka semua tersesat." Kehilangan kontak, Nyonya Xiao tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, "Chang Qian, mungkinkah dia melarikan diri dengan membawa uang itu?" "Melarikan diri?" Xiao Chang Qian berseru, "Bukankah begitu? Kenapa dia melarikan diri?" Xiao Hailong juga berkata, "Nenek, ibu tidak bisa mengambil uangnya, jangan khawatir." Wanita tua Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan katakan hal seperti itu sekarang." Keluarga Xiao tidak lagi seperti dulu, dan Qian Hongyan tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Xiao tidak mungkin kembali ke keadaan semula, kejayaan masa lalu. Taruh semua uang itu bersamanya, jika dia tidak ingin menjalani kehidupan yang sulit bersamamu, bukankah dia akan menyumbangkan uangnya dan melarikan diri? Berbicara tentang ini, wanita tua Xiao berkata dengan serius, jika dia telah menjual villa curian itu dan menukarnya dengan uang tunai puluhan juta atau ratusan juta, maka dia punya lebih banyak alasan untuk melarikan diri. "Saya telah pergi ke luar negeri dan akankah tidak akan pernah ditemukan lagi mulai sekarang?" Xiao Changqian berkata, "Bu, Hongyan dan aku sudah menikah bertahun-tahun, meski terkadang kami sering bertengkar, tapi hubungan kami masih sangat stabil." Wanita tua Xiao berkata dengan dingin, "Itu karena dia tidak punya uang. Dia dulu mengandalkan kita untuk hidup, tapi sekarang kamu memberinya semua tabungannya, dan dia memiliki kekuatan finansial, dan dia tidak perlu bergantung pada kamu lagi." Saat dia mengatakan itu, wanita tua Xiao berkata lagi, juga, "Dia menipu Villa Marven Ye hari ini, dan kekayaan bersihnya melonjak beberapa kali lipat. Sekarang dia memiliki puluhan juta aset di tangannya, kamu bukan lagi dia suami di matanya." "Itu botol minyak." Ekspresi Xiao Changgan membeku sesaat. Meskipun dia tidak mau mengakui bahwa apa yang dikatakan Nyonya Xiao itu benar, dia masih samar-samar menyadari beberapa masalah di hatinya. Jika Qian Hongyan benar-benar mendapat puluhan juta, mungkin dia akan melakukan hal seperti itu. Lagi pula, wanita ini dan Malan sama-sama rakus akan uang dan kecanduan uang. Sekarang, dia, putra-putrinya, dan bahkan ibunya sendiri semuanya menjadi pembuat onar. Mungkin dia benar-benar memilih untuk mengambil semua uang itu dan pergi. Memikirkan hal ini, ekspresi Xiao Changgan menjadi keruh, dan dia berkata, "Aku akan menelepon Malan dan bertanya." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Malan. Kali ini, panggilan itu dijawab dengan cepat. Ketika Xiao Changqian mendengar panggilan tersambung, dia segera berkata, "Malan, aku kakak laki-lakimu." Begitu Malan mendengar suaranya, giginya gatal karena kebencian. Anjing tua ini, dia pasti tahu bahwa Qian Hongyan mengatur tipuan untuk menipunya. Terlebih lagi, mungkin anjing tua ini ada di belakang layar untuk membuat rencana. Memikirkan kehilangan besar yang dideritanya hari ini, Malan ingin menyapa leluhur generasi ke-18 Xiao Changqian langsung melalui telepon. Namun, ketika dia mengira bajingan Qian Hongyan telah dikirim ke tambang batu bara hitam, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata dengan nada menghina, "Xiao Changqian, aku dan suamiku sudah meninggalkan rumah Xiao. Kamu bicara dengan siapa?" Bagaimana dengan... Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia juga sangat marah dan tidak nyaman, tetapi dia memintanya untuk menanyakan masalah tersebut, jadi tentu saja dia tidak bisa mengganggunya, jadi dia hanya bisa bertanya dengan getir, "Malan, tidak apa-apa jika aku mengatakan sesuatu salah." Saat itulah Malan mendengus dingin dan berkata, "Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku?" Xiao Changqian buru-buru bertanya, "Malan, apakah kamu melihat Hongyan hari ini?" Malan langsung menyangkal, "Tidak, saya belum pernah bertemu adik ipar saya sejak terakhir kali saya berada di Villa Chen Sui." "Ada apa?" "Tidak." Xiao Changqian mengutuk dalam hatinya, "Bukankah kamu wanita jalang menunjukkan kebohonganmu? Hari ini, Qian Hongyan telah menyiarkan langsung kepada saya di WeChat, dia melapor kepada saya di lantai bawah di rumah Anda, dan melaporkan kepada saya ketika dia masuk ke BMW Anda, dan melaporkan kepada saya ketika bermain mahjong dengan Anda.
Dia bahkan melaporkan kepadaku berapa banyak uang dan barang yang dia menangkan darimu, tetapi kamu sebenarnya mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak melihatnya. Meskipun Xiao Changqian sangat marah, dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, saat Hongyan keluar hari ini, dia bilang dia ingin bermain mahjong denganmu. Apa kamu benar-benar belum pernah melihatnya? Malan merasa sedikit bersalah. Lagi pula, 3 orang yang bermain mahjong dengannya hari ini, bersama dengan sekelompok gangster, dikirim untuk menggali batu bara. Jika anggota keluarga mereka tahu bahwa mereka ada hubungannya dengan dia, mereka mungkin akan membalas dendam pada Malan. Dia hubungi polisi, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jadi, dia hanya bisa menyangkalnya sampai akhir. Jadi dia berkata kepada Xiao Changqian dengan tidak sabar, kamu benar-benar menarik. Pernahkah aku melihatnya sebelumnya? Tidak bisakah aku menghitungnya dalam hatiku? Jika aku belum melihatnya, aku belum melihatnya. Xiao Changqian tidak peduli apakah dia akan diekspos atau tidak, dan berkata dengan cepat, Malan, jangan menutup telepon sekarang. Katakan yang sebenarnya, pernahkah kamu melihatnya? Kemana dia pergi? Sore hari, dia mengirim saya pesan saya menelepon Anda di WeChat dan mengatakan bahwa saya ingin bermain kartu dengan Anda, dan bahwa saya memenangkan villa menantu laki-laki Anda Ye Chen di Thomson Yipin. Bagaimana mungkin Anda tidak pernah melihatnya sebelumnya? Malan dengan cepat berkata, Xiao Changqian, apa yang kamu katakan sangat menarik. Kapan kamu memenangkan villa kami? Selain itu, aku bilang aku belum melihat Qian Hongyan, jadi belum. Aku mengganggunya, bagaimana bisa, mungkin untuk bermain kartu dengannya sebelum terlambat. Karena itu, dia juga menebak dalam hatinya bahwa Xiao Changqian pastilah dalang di balik layar. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, Xiao Changqian, istrimu, mungkin dia melarikan diri dengan seseorang, kawin lari, dan sengaja menggunakannya sebagai alasan untuk bermain mahjong denganku. Kudengar dia ada di dalam tas sebelumnya. Seorang muda bebek seukuran Hailongmu, mereka berdua mengatakan bahwa mereka ingin menghemat uang dan tetap bersama dan terbang bersama. Bab 319. Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia langsung mengumpat dengan marah, Malan, jangan terlalu berdarah-darah di sini. Malan juga cemas, dan berseru, oh, apa kamu tidak percaya? Oke, biar ku beritahu, jika kamu bisa menemukan Qian Hongyan, aku akan kehilangan Malan. Xiao Changqian berseru dan bertanya, apa maksudmu? Malan mengomel, apa maksudmu? Kamu bisa mengetahuinya sendiri, aku sangat kesal sekarang, aku tidak mau repot-repot memberitahumu. Setelah mengatakan itu, Malan segera menutup telepon. Mendengarkan nada sibuk di telepon, Xiao Changqian sangat marah hingga hampir menjatuhkan teleponnya. Xiao Hailonglah yang menghentikannya tepat waktu, dan berseru, ayah, jangan impulsif, tugas paling mendesak sekarang adalah mengembalikan ibu dulu. Namun Xiao Hailong tidak mengetahui bahwa ibunya telah dikirim ke sebuah lembah di sebelah barat Shanxi. Dengan kemampuan keluarga Xiao, mustahil menemukannya seumur hidup ini. Pada saat ini, Xiao Weiwei di samping juga menasihati, ya, ayah. Mengapa kamu marah? Apa yang dikatakan Malan Jalang Bau itu? Xiao Changqian berkata dengan marah, Malan bilang ibumu punya anak nakal dan kabur bersama anak nakal itu. Ah, Xiao Hailong, Xiao Weiwei dan Nyonya Xiao semuanya tampak terkejut. Jaga anak kecil itu. Nyonya Xiao berteriak dengan marah, apakah ini benar? Aku tidak tahu, Bu. Xiao Changqian cemas dan marah, dan berseru, Malan mengatakannya di telepon, dan mengatakan bahwa Hongyan baru saja berbohong kepadaku bahwa dia sedang membuat jebakan agar dia kehilangan uang. Faktanya, Hongyan memasang jebakan untukku, membuatku menganggap entengnya, lalu mengulur waktu dan kesempatan untuk kawin lari. Xiao Hailong berseru dan mengutuk, anjing bermargama itu meludahkan darah. Bagaimana ibuku bisa memelihara anak laki-laki cantik? Bahkan lebih mustahil lagi kawin lari dengannya. Xiao Changqian memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan berkata dengan dingin, siapa yang bisa mengatakan ini dengan baik? Sekarang aku memikirkannya baik-baik, tindakan ibumu memang agak mencurigakan. Apa? Xiao Hailong dan Xiao Weiwei buru-buru bertanya, mengapa ibu curiga? Xiao Changqian berkata dengan wajah muram, nenekmu telah memintaku untuk mengirimkan 8 juta kepada keluarga, tetapi ibumu tidak mau memberikannya, jadi dia menyarankan agar uang itu ditransfer kepadanya terlebih dahulu, lalu aku memberitahu nenekmu, bahwa uang itu sedang ditebus oleh manajer keuangan.
Itu sebabnya saya mentransfer seluruh 10.000 di keluarga saya kepadanya. Wanita tua Xiao melotot dengan marah, menamparkan wajah Xiao Changqian, dan memarahi dengan marah, bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu hanya punya 10 juta? Xiao Changqian sedang tidak sabar sekarang, jadi dia mengatakan yang sebenarnya sekaligus, tapi sekarang dia ditampar, sedih dan marah, dan berseru, Bu. Bukankah kamu memperkirakan aku punya 10 juta? Bukan aku itu yang kamu katakan. Nyonya Xiao mengomel dengan marah, kalau begitu kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Aku ibumu, kenapa kamu tidak memberitahuku berapa banyak uang yang kamu punya? Xiao Changqian terdiam sesaat. Pada analisa terakhir, memang benar dia menyembunyikan jumlah dananya sendiri, dan tidak ada alasan untuk itu. Nyonya Xiao sangat marah dan berkata dengan dingin, saya selalu berpikir kamu berbeda dari kakakmu. Saya pikir kamu lebih cakap, dan lebih visioner daripada kakakmu. Tapi saya tidak menyangka bahwa kamu beraninya kamu berbohong kepada saya. Saat dia berbicara, Nyonya Xiao mengertakkan gigi dan berkata, sekarang kamu tahu apa artinya menjadi pintar tetapi disesatkan oleh kepintaranmu, kan? Kamu tidak mengaku pada ibumu sendiri, tetapi malah memberikan semua uangnya kepada istrimu. Sekarang setelah semuanya baik-baik saja, dia bisa kabur membawa uang itu. Ayolah, kita semua celaka. Xiao Weiwei menggigit bibirnya dan berkata, Nenek, ibuku bukan orang seperti itu. Wanita tua Xiao mencibir, bukan orang seperti itu. Bagaimana dengan ibumu? Kemana kamu pergi? Mengapa kamu menghilang saat ini? Setelah mengatakan itu, Nyonya Xiao bertanya dengan agresif, juga, ibumu terus berkata bahwa dia sedang mencari seseorang untuk menipu Malan. Mengapa semua orang yang mempermainkannya menghilang? Hanya Malan yang baik-baik saja. Ini membuktikan bahwa ada yang sangat aneh dengan masalah ini. Xiao Hailong berseru, mungkinkah Malan yang melakukannya? Mungkinkah dia berbalik dan membersihkan ibuku dan beberapa orang lain yang sedang mempermainkannya? Wanita tua Xiao berkata dengan jijik, Malan. Dia sangat cerdik, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Dia idiot seperti paman keduamu, yang akan ditipu oleh orang licik seperti dia. Saya tidak mengomentari Anda karakter ibu, tapi dia pintar 10 kali lebih kuat dari Malan. Jika dia benar-benar ingin berperan sebagai Malan, maka Malan hanya bisa dimainkan. Ekspresi Xiao Changqian suram dan tidak menentu, dan dia juga sangat curiga sekarang karena istrinya melarikan diri membawa uang. Selain penjelasan ini, tidak ada hal lain yang dapat menjelaskannya. 4 orang, tidak bisa menghilang begitu saja dari dunia, bukan? Jika dunia menguap, pasti ada bayangan dan petunjuk yang tertinggal, bukan? Dikombinasikan dengan uang tunai 10.000 Qian Hongyan di tangannya, dia merasa bahwa Qian Hongyan mungkin akan dijatuhi hukuman kepadanya. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak, saya harus pergi ke Malan dan bertanya langsung padanya. Nyonya Xiao tua memukul punggung Xiao Changqian dengan tongkatnya dengan marah, dan mengutuk, pergi dan tanyakan padaku secepatnya, lalu kembalikan wanita jalang bau Qian Hongyan itu kepadaku. Bahkan jika dia tidak dapat ditemukan, kamu tidak dapat menemukannya kembali. Kembalikan 10.000 itu padaku, dan jika kamu tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, jangan kembali juga. Anggap saja aku tidak pernah melahirkan putramu. Xiao Changqian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, aku akan segera pergi. Nyonya tua Xiao tiba-tiba berkata, jangan khawatir. Aku akan pergi bersamamu. Xiao Changkun putus asa dan berkata, Bu, apa yang kamu lakukan? Jangan membuat masalah. Apakah aku membuat masalah? Nyonya Xiao tua mengomel dengan marah, kamu telah kehilangan semua uangmu. Dan sekarang kamu mengatakan bahwa aku menyebabkan masalah. Sudah kubilang, aku harus pergi kali ini. Jika kamu tidak menyelesaikannya masalah ini bagiku, aku akan melakukannya mulai sekarang. Aku akan tinggal di rumah Changkun, dan aku akan memutuskan hubungan ibu anak denganmu. Xiao Changqian tidak tahu karena dia menderita, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, baiklah, ayo pergi bersama. Keduanya sangat cemas, jadi mereka keluar dan naik taksi, lalu langsung menuju rumah Malan. Ye Chen dan ayah mertuanya sedang duduk di sofa menonton TV, sementara ibu mertua Malan sendirian di kamar, membungkus kepalanya dengan selimut dan menangis, masih merasa kasihan atas uang tunai 2 juta dan gelang giok yang rusak. Saat ini, suara gedoran pintu tiba-tiba terdengar.
Ye Chen berdiri dan membuka pintu, dan menemukan Nyonya Xiao dan Xiao Changqian berdiri di depan pintu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Wanita tua Xiao sangat marah ketika dia melihat Ye Chen, dan memarahi dengan marah, "Kamu sampah, keluar dari sini, biarkan Malan keluar." Ye Chen mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Nyonya tua, keluarga kami telah memutuskan hubungan denganmu, kamu tidak diterima di sini. Apa katamu?" Nyonya Xiao mengomel dengan marah, "Siapa yang memberimu daftar itu? Beraninya kamu tidak menghormatiku." Ye Chen berkata dengan dingin, "Apakah kamu masih berpikir kamu adalah kepala keluarga Xiao sebelumnya? Kamu selalu bertingkah seperti raja yang mendominasi kemanapun kamu pergi. Katakan, kamu tidak diterima di sini, pergi sekarang." Setelah berbicara, Ye Chen ingin menutup pintu. Xiao Changkun mendengar gerakan itu saat ini dan berlari mendekat. Melihat dua orang di depan pintu, dia tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Nyonya tua Xiao mendengus dingin, dan bertanya dengan penuh keagungan, "Changkun, apakah ibumu masih ada di matamu?" Xiao Changkun terkejut, dan berkata, "Kaulah yang ingin memutuskan hubungan denganku. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri apakah anakku ada di matamu." Ekspresi wanita tua Xiao sangat jelek, dan dia berseru, "Darah lebih kental dari air. Tidak peduli jam berapa sekarang, aku akan menjadi ibumu." Xiao Changkun sudah muak dianiaya oleh wanita tua itu selama bertahun-tahun, dan berkata dengan marah, "Ketika kamu bosan denganku, kamu harus memutuskan hubungan denganku. Ketika kamu datang kepadaku untuk sesuatu, kamu akan selalu begitu, ibuku. Maafkan aku, ibu yang seperti itu, aku juga tidak menginginkannya." Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun berbalik dan kembali ke rumah. Ye Chen memandang Nyonya Xiao dan Xiao Changkun, tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu telah mendengar apa yang ayah mertuaku katakan, silakan kembali." Bab 320. Nyonya Xiao tidak menyangka bahwa Xiao Changkun, yang selama ini pengecut, akan marah-marah di hadapannya. Dia tidak bisa menahan perasaan marah dan kesal. Selama beberapa dekade, dia telah menggunakan yang mulia untuk menekan Xiao Changkun, dan Xiao Changkun tidak pernah mampu melawan, atau bahkan membantah. Bahkan ketika dia mengusirnya dari keluarga Xiao, dia tidak berani melepaskan apapun. Tapi aku tidak menyangka dia berani mengatakan hal seperti itu kepadaku hari ini. Apakah sayapnya sangat keras? Beraninya kamu mengatakan kata-kata berbahaya tentang ibu seperti dirinya, dia tidak menginginkannya. Itu benar-benar merugikannya, tepat ketika dia sedang marah dan ingin meledak di tempat demi menjaga martabat dan keagungannya. Xiao Changqian di samping telah menurunkan tubuhnya dan berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, kami di sini bukan untuk menimbulkan masalah hari ini. Ada yang ingin kutanyakan pada ibu mertuamu, Malan, jadi tolong minta dia keluar cepat. Aku ada urusan denganmu. Aku harus menanyakan sesuatu yang mendesak padanya." Ye Chen secara alami tahu betul bahwa Xiao Changqian pasti datang menemui Qian Hongyan. Sayangnya, Xiao Changqian tidak pernah membayangkan bahwa kelompok Qian Hongyan dan Helian diam-diam dikirim ke Shanxi Barat. Oleh karena itu, baginya, Qian Hongyan pasti telah menghilang dari dunia. Jadi, Ye Chen berkata kepada Xiao Changqian, "Jika ada yang ingin kamu katakan kepadaku, aku akan memberitahunya." Xiao Changqian buru-buru berkata, "Istriku tersesat." Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apakah kamu kehilangan istrimu? Bagaimana kamu kehilangan dia?" Xiao Changqian sangat tidak senang dengan sikap banyak bicara dan pertanyaan Ye Chen, tapi dia masih menahan amarahnya dan berkata, "Aku tidak bisa menemukannya. Aku tidak bisa menghubunginya. Dia terakhir kali melihat ibu mertuamu sebelumnya, dia kehilangan kontak, jadi aku datang ke sini bertanya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu sebenarnya bisa memikirkan hal semacam ini tanpa bertanya." Xiao Changqian berseru, "Apa maksudmu?" Marven berkata, "Maksudku sangat sederhana. Menurutku seharusnya istrimu melarikan diri." Saat dia berbicara, Ye Chen bertepuk tangan dan berkata, "Lihat dirimu sekarang. Pertama, kamu tidak punya uang. Kedua, kamu tidak punya kekuatan. Dan ketiga, kamu tidak punya orang mulia yang bisa membantumu. Tampaknya keluarga Xiao akan segera bangkrut dan dilikuidasi. Saat itu, vilamu dia juga harus dikumpulkan oleh bank, kan? Bibi Qian tidak pernah menderita seumur hidupnya, jadi dia tidak bisa tinggal bersamamu di rumah sewaan rendah ketika waktunya datang, kan?"
Xiao Changqian mengertakkan gigi dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, sebaiknya kamu tidak banyak bicara. Ayah mertua Ye Chen, Xiao Changkun datang lagi saat ini dan berkata dengan serius, saudaraku, menurutku apa yang dikatakan Ye Chen sangat masuk akal. Keluarga Xiao adalah jurang maut sekarang. Jika aku adalah kakak ipar tertua hukum, aku tidak akan tinggal bersamamu. Bukan saja aku tidak akan tinggal bersamamu. Setelah berurusan denganmu, aku akan mengambil semua uangmu dan pergi keluar dan memulai hidup baru. Kamu, Xiao Changqian tidak menyangka bahwa Xiao Changkun menyodok bagian yang paling dia takuti di dalam hatinya, dan langsung memarahi dengan marah, Xiao Changkun, jangan berspekulasi tentang istriku di sini. Lihat karena kamu adalah adik laki-lakiku, aku pasti sudah memberimu pelajaran sejak lama. Begitu Xiao Changqian selesai berbicara, Ye Chen menamparkan wajahnya, menyebabkan bintang muncul dari matanya. Sebelum dia sadar kembali, Ye Chen berkata dengan dingin, Xiao Changqian, kamu berani bersikap sombong di depan pintu rumahku, apakah kamu lupa apa yang terjadi dengan putramu dan idiot keluarga Xiao? Xiao Changqian langsung menjadi jujur setelah ditampar. Dia tahu, jangan katakan bahwa kamu tidak memiliki apapun yang kamu inginkan sekarang. Bahkan jika dia masih Xiao Changqian yang sama sebelumnya, dia tetap tidak bisa melakukan apapun pada Ye Chen. Orang ini tidak tahu di mana dia belajar seni bela diri, beberapa pengawal keluarga Xiao dipukuli sampai habis olehnya, apalagi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Xiao Changqian menahan amarah di dalam hatinya dan berkata kepada Xiao Changkun, Changkun, ini salahku sekarang. Aku minta maaf padamu, tapi tolong panggil adik iparku. Aku ingin bertanya padanya sesuatu. Xiao Changkun merasa sangat bahagia saat ini sehingga dia berharap bisa memeluk menantu laki-lakinya yang berharga, Ye Chen, dan menciumnya. Sungguh melegakan bagi diri saya sendiri. Aku membuat Xiao Changqian sangat marah hingga dia menamparkan wajahnya begitu saja. Sungguh luar biasa. Xiao Changkun merasa senang dan berkata kepada Xiao Changqian, saudaraku, izinkan aku bertanya, apakah kamu dan kakak iparmu ingin membeli villa 2 hari yang lalu? Xiao Changqian bertanya tanpa sadar, bagaimana kamu tahu? Xiao Changkun berseru, Malan memberitahuku bahwa dia sedang bermain mahjong di rumah temannya, dan dia kebetulan melihatmu dan kakak iparnya pergi ke rumah temannya untuk melihat-lihat rumah, jadi dia memberitahuku. Xiao Changqian mengangguk dan berkata, ya, tapi apa hubungannya dengan kejadian hari ini? Begitu dia selesai berbicara, Nyonya Xiao di samping mengerutkan kening dan bertanya, Changqian, apa yang terjadi? Kamu ingin membeli villa, kenapa aku tidak tahu? Xiao Changqian merasa putus asa. Saya sangat cemas sehingga saya tidak memiliki kekuatan otak yang cukup. Saya benar-benar lupa bahwa saya harus menanggung beban Nyonya Xiao ketika saya membeli villa tersebut. Melihat wajah Nyonya Xiao yang marah, dia hanya bisa menjelaskan dengan sabar, Bu, Hongyan dan saya khawatir ibu tidak akan punya tempat tinggal jika villa Anda ditutup, jadi kami ingin melihat apakah ada pengganti yang cocok terlebih dahulu. Kamu kentut. Nyonya Xiao memarahi dengan marah, jika kamu tidak ingin mengambil uang ini untuk membantuku dalam keadaan darurat, villaku akan diambil kembali. Tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku, dan kamu bahkan pergi melihat villa di belakangku. Ekspresi Xiao Changqian sangat memalukan, sepertinya masalah ini tidak dapat diselesaikan. Wanita tua Xiao sangat marah sehingga dia menamparkan wajahnya dan mengutuk, kamu bajingan. Jika kamu tidak percaya pada ibuku sendiri, pergilah dan percayalah pada orang luar. Semuanya sudah berakhir sekarang. Semuanya sia-sia. Kamu mencoba untuk membawa kita semua ke jalan buntu. Ketika Xiao Changkun mendengar bahwa kakak laki-lakinya Xiao Changqian memiliki 10.000, dia merasa sangat masam. Saya telah bersama keluarga Xiao selama bertahun-tahun, dan biayanya hanya lebih dari 1 juta yuan. Kemudian, saya membuat beberapa barang antik sendiri, dan putri saya memberikan lebih banyak lagi. Keluarga itu hampir tidak memiliki lebih dari 2 juta yuan. Tanpa diduga, Xiao Changqian sendiri punya 10.000. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan masam, pantas saja, saudaraku. Kamu pasti menaruh 10.000 untuk menggantikan kakak ipar, kan? Xiao Changqian berkata dengan cemberut, ini tidak ada hubungannya denganmu. Xiao Changkun menghela nafas, dan berkata, saudaraku, jika kamu memberi begitu banyak uang kepada adik iparku, bahkan jika dia tidak ingin menipu dirinya sendiri, para pemuda yang bermimpi setiap hari dan berharap bibi tua yang kaya itu akan menyelamatkannya, mereka tidak akan membiarkannya pergi.
Xiao Changqian mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Xiao Changkun memandangnya dan berkata dengan takjub, bukankah kamu biasanya menggunakan ponselmu untuk menjelajahi internet? Ada banyak kasus seperti itu di internet, beberapa pria muda mengkhususkan diri dalam merayu wanita tua kaya seperti saudara ipar perempuan. Ketika waktunya tepat, mereka akan mengatakan sesuatu kepada bibi tua itu. Bibi, aku tidak mau bekerja keras lagi. Bibi tua yang kaya itu akan segera memberinya uang, mobil dan rumah, merawatnya, dan bahkan kabur bersamanya. Berbicara tentang ini, Xiao Changkun berkata dengan menyesal, 10.000. Aku tidak tahu berapa banyak pemuda yang mengejar adik iparku untuk menyenangkannya. Aku khawatir adik iparku tidak akan bisa untuk menjemputnya. Bersambung.